Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, di video kali ini saya akan membagikan kembali informasi yang berkaitan dengan P3K. 3 janji Nadiem Makarim bagi guru honorer. Salah satunya jadi P3K. Kompas.com, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengaku akan selalu memperjuangkan guru honorer dalam seleksi menjadi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurut dia, Kemendikbudristek akan selalu ada untuk guru honorer. Jadi di sini menurut Pak Nadiem akan selalu ada untuk memperjuangkan guru-guru honorer. Walaupun keputusan soal P3K guru ini merupakan keputusan Panselnas, posisi kami jelas ya tetap di samping guru honorer, ucap Nadiem secara daring dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR. Setidaknya, kata Nadiem, ada 3 janjinya yang menjadi bukti keberpihakan Kemendikbudristek untuk guru honorer. Nah, apa saja janjinya? Yang pertama, yakni berjuang di Panselnas agar guru honorer yang lulus passing grade seleksi P3K tetapi tidak punya formasi, maka tidak perlu dites lagi. Nah, ini kabar baik yang pertama, janji Pak Nadiem. Pak Nadiem akan berjuang di Panselnas nanti untuk guru honorer yang sudah lulus passing grade langsung bisa mengisi formasi tanpa perlu dites lagi. Jadi bersyukur buat Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade karena bisa langsung menempati formasi tanpa perlu dites lagi. Jadi ketika formasi dibuka, mereka langsung mengisi tanpa tes lagi. Pada saat formasi keluar, dia guru honorer langsung dapat. Ini janji saya, ungkap Nadiem Makarim. Kedua, memberi kesempatan terbesar bagi guru honorer di sekolah negeri dalam hal seleksi P3K. Janji Pak Nadiem yang kedua yaitu memberikan kesempatan yang lebih untuk guru honorer yang ada di sekolah negeri untuk tes P3K nanti. Jadi di sini Pak Nadiem lebih memprioritaskan guru honorer yang ada di sekolah negeri ketimbang guru honorer yang ada di sekolah swasta. Walaupun demikian, hasil seleksi guru P3K merupakan keputusan bersama di Pansel, bukan hanya di Kemendikbudristek. Jadi mohon dukung kami dalam perjuangan ini, dan insya Allah kita akan mendapatkan terobosan, jelas dia. Jadi di sini walaupun Pak Nadiem Makarim memiliki banyak sekali janji yang menguntungkan untuk guru honorer, yang membantu guru honorer untuk bisa lulus P3K nanti, tetapi Pak Nadiem mengingatkan di sini bahwa ini bukanlah sepenuhnya keputusan dari Kemendikbudristek, tetapi ini adalah keputusan bersama di Panselnas. Kemendikbudristek hanya bisa memberikan usulan kepada Panselnas. Namun kita sama-sama optimis, semoga apa yang dijanjikan Pak Nadiem dapat diterima oleh Panselnas. Ketiga, sebanyak 300.000 guru honorer yang menjadi guru P3K mengalami peningkatan kesejahteraan. Nadiem menegaskan hal itu merupakan sebuah prestasi karena sudah sangat lama pemerintah tidak mengangkat guru P3K dengan jumlah sebanyak itu. Jadi 300.000 guru honorer jadi P3K itu tidak kecil. Ini akan merubah kehidupan dan kesejahteraan mereka selama-lamanya. Jadi ini merupakan hal yang patut diingat juga, tegas Nadiem. Minat di daerah rendah menjadi guru P3K. Dia mengatakan rendahnya jumlah peminat guru honorer menjadi guru P3K di daerah terpencil. Alasannya bukan hanya karena soal materi, tapi karena hal lain. Bayangkan saja dia menjelaskan, Kemendikbudristek sudah memberikan tunjangan khusus sebesar 2 kali lipat bagi guru P3K di daerah terpencil, tetapi jumlah peminatnya tetap sedikit. Tapi tetap saja bukan cuma uang, ini masalahnya seluruh disrupsi dari hidupnya. Kualitas hidup itu buat orang-orang kita itu sangat penting, bukan hanya uang, tukas Nadiem Makarim. Kesimpulannya, Bapak Ibu, Pak Nadiem Makarim sangat ingin memperjuangkan Bapak Ibu guru-guru honorer agar bisa lulus menjadi guru P3K. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui P3K, guru-guru memiliki kesejahteraan yang cukup, sehingga bisa fokus bekerja dan mengajar di instansinya tanpa bingung mencari pendapatan tambahan di tempat lain. Melalui P3K, guru-guru diseleksi dan dipilih, maka didapatlah guru-guru yang berkompeten di bidangnya, sehingga dapat memberikan kualitas terbaik untuk anak didiknya. Dengan demikian, kualitas pendidikan di Indonesia akan semakin membaik.
Maka dari itu, Pak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memperjuangkan guru-guru agar bisa dengan mudah lulus dalam seleksi P3K tahun ini. Pak Nadiem Makarim berjanji, 1. Akan berjuang di Panselnas agar guru honorer yang sudah lulus passing grade tetapi tidak punya formasi, maka tidak perlu dites lagi. 2. Akan memberi kesempatan terbesar bagi guru honorer di sekolah negeri dan dalam hal seleksi P3K. 3. 300.000 guru honorer yang menjadi guru P3K mengalami peningkatan kesejahteraan. Dan yang terakhir, Kemendikbudristek memberikan tunjangan khusus sebesar 2 kali lipat bagi guru P3K di daerah terpencil. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah like, comment, share, dan subscribe. Nantikan informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.